ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذي وطول زماني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Oke anak-anakku, mari kita belajar Quran hadis. Isi kandungan surat At-Tin. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mengingatkan kembali, jangan lupa anak-anakku sekalian untuk berniat thalabul ilmi hanya karena Allah semata. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, terutama dalam thalabul ilmi, harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar semua aktivitas kita mendapatkan ridha Allah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, mari belajar Quran hadis tentang isi kandungan surat At-Tin. Kemarin kita sudah membahas tentang surat At-Tin mulai ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang tinggal memahami isi kandungan surat At-Tin mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Isi kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Penjelasan tentang buah tin anak-anakku. Dalam ayat ini menurut sebagian ahli tafsir adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu daerah Damaskus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah terhadap kedua pohon tersebut sehingga kita bisa menemukan berbagai macam manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di daerah Damaskus atau Baitul Maqdis. Selain itu, buah ini banyak tumbuh juga di negeri tempat kenabian Nabi Isa alaihissalam anak-anakku, yaitu di negeri Syam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terhadap buah tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan tempat yang paling suci di dunia, yaitu kota Makkah dan Bukit Sinai. Yang kedua, isi kandungan surat At-Tin ayat keempat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan anak-anakku bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, agar manusia menyadari bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa. Selain itu, manusia diciptakan sebagai khalifatul fil ardi. Yang ketiga, isi kandungan surat At-Tin ayat 5 sampai 6. Dalam ayat ini anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan kepada manusia bahwa Dia Allah akan memasukkan ke neraka bagi manusia yang tidak mau beriman serta tidak mau mengerjakan amal kebaikan. Bagi umatnya, bagi hambanya yang tidak mau beriman, maka akan dimasukkan ke api neraka. Oke anak-anak, lanjut yang keempat. Di kandungan surat At-Tin ayat ke-7. Ayat ini anak-anakku menegaskan agar kita selalu percaya terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
Apabila kita berdusta terhadap ajarannya, maka otomatis kita juga berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Makanya sampai af'al, akwal, dan akwalnya semua yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu dikatakan hadis dan pasti kebenarannya. Oke anak-anakku, lanjut isi kandungan surat At-Tin ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik hakim yang paling adil. Jadi semua yang telah dikerjakan manusia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan kita, baik itu perbuatan kebaikan atau kejahatan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan amal kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya pula. Maka anak-anakku, mari kita sebanyak mungkin berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Laksanakanlah sesuai dengan perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah surat At-Tin anak-anakku. Hikmah surat At-Tin ada 5. Yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk sesempurna mungkin. Hikmah yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan bentuk sesempurna mungkin. Yang kedua, Allah akan mengembalikan manusia ke tempat paling rendah, yaitu neraka, terkecuali manusia yang beriman. Yang beriman, yang beramal soleh, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmahnya yaitu bagi yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mereka dalam kurung manusia yang beriman pahala yang tak putus atau tak henti, yaitu shadaqatun jariyatun, ilmun nafi'un, waladun sholihun. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Yang keempat, apa yang membuat manusia mendustakan hari akhir? Padahal setelah adanya keterangan-keterangannya dalam Al-Quran, pasti hari akhir atau yaumul qiyamah itu pasti akan datang. Jadi kita sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah, kita harus yakin bahwa hari akhir atau yaumul qiyamah pasti akan datang. Maka dari itu marilah kita kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya. Oke anak-anakku, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.